warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradia Indratni, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 11 Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada pagi hari ini saya telah bersama rekan saya yaitu Bapak Ade Supairi. Kami akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi Pak Ade kemarin meminta bantuan saya untuk diobservasi terkait praktik pembelajaran Pak Ade di kelas, gitu ya Pak Ade ya. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi nih Pak Ade, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ade. Ini sudah sejauh mana sih persiapan yang Pak Ade lakukan untuk pelaksanaan observasi nanti? Ya, untuk kegiatan observasi nanti saya sudah mempersiapkan RPP yang belajar yang sudah saya siapkan kepada siswa, dan juga LKPD. Nanti LKPD ini akan saya serahkan kepada siswa per kelompok, dan nanti di situ di LKPD itu ada asesmen yang sudah saya sediakan melalui pretest, dan juga ada asesmen secara tertulis, dan juga nanti di akhir pelajaran nanti juga ada asesmen juga secara formatif. Wah, berarti sudah luar biasa sekali persiapannya ya Pak Ade, memang betul-betul sudah dipersiapkan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ade, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ade capai di observasi nanti? Ya, di tujuan pembelajaran saya dengan materi keluarga awal kehidupan, saya membuat tujuan pembelajaran nanti kepada untuk peserta didik. Yang pertama itu melalui discovery learning, siswa nanti memahami bagaimana sejarah silsilah keluarga masing-masing, dan juga siswa bisa mampu menjelaskan fungsi keluarga dengan baik. Berarti materinya ini adalah tentang keluarga ya Pak, silsilah keluarga ya. Oke, baik. Yang kedua, apa area pengembangan yang ingin Pak Ade capai nih di kelas nanti itu ada beberapa pencapaian yang ingin saya capai. Yang pertama itu adalah pencapaian sikap, kemudian ada pencapaian pengetahuan siswa, dan juga pencapaian keterampilan siswa. Nah, nanti di situ ada sikap, bagaimana sikap siswa, pengetahuan siswa tentang keluarga, fungsi keluarga dan sebagainya. Nanti di dalam pelajaran itu juga saya juga akan memberikan ada keterampilan siswa dalam membuat silsilah keluarga. Oke, baik. Kemudian nih Pak Ade, yang ketiga nih Pak Ade, strategi apa nih yang Pak Ade lakukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai nih dengan baik tadi ya Pak ya? Jadi berhubungan dengan strategi nih, apa yang strategi yang Pak Ade lakukan? Saya dengan materi tentang silsilah keluarga ini, saya menggunakan strategi diskusi kelompok. Jadi siswa nanti saya bagi beberapa kelompok, ada 6, ya, ada kira 6 kelompok karena siswanya 37. Jadi ada 6 kelompok yang terdiri dari sekitar 7 siswa. Kemudian nanti siswa ini akan menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Nah, di situ nanti ada pretestnya di sana, dan terus akan ada siswa dalam keterampilan ya, dalam keterampilan nanti secara individu siswa akan mempresentasikan hasil dari tugas individunya membuat silsilah keluarga. Kemudian itu nanti akan didiskusikan sama teman-temannya bagaimana membedakan antara keluarga kecil atau keluarga inti kemudian dan keluarga besar. Nah, mantap ya Pak Ade ya. Nah, media apa nih yang Pak Ade gunakan untuk pembelajaran nanti di kelas nih? Medianya ya. Untuk media saya nanti hanya menggunakan media gambar. Jadi gambar tentang keluarga atau famili nanti saya tampilkan ke anak-anak. Kemudian dengan itu siswa bisa mengetahui, dan juga pohon keluarga, media gambar pohon tentang pohon keluarga itu untuk sebagai gambaran siswa dalam membuat tugasnya nanti. Karena persiapannya udah mantap nih Pak Ade ya kan, jadi RPP sudah disiapkan, LKPD-nya, asesmennya, kemudian medianya juga, strateginya. Nah, kira-kira nih kapan kita eksekusi nih Pak Ade? Jam keberapa nih kira-kira hari ini atau besok nih Pak Ade kita mau melaksanakan observasi? Hari ini Bu, nanti jam yang ketiga-empat. Jam ketiga-empat nanti di kelas 7B. Ya. Oke, baik, hari ini berarti kita akan melakukan observasi di kelas, khususnya di kelas 7B pada saat jam ketiga dan jam keempat ya Pak Ade ya. Oke, baik Pak Ade, mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan pada pertemuan hari ini. Semoga nanti observasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak Ade ya. Oke.
Oke, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semuanya? Semangat? Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Abi, silakan pimpin doanya. Bersiap. Belum belajar melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak masuk? Masuk. No claim ya, no claim. Sakit ya, demam. Jadi kita sama-sama kita doakan teman kita no claim agar diberi kesembuhan. Baik anak-anak semua, hari ini kita belum ada baca bukunya. Ayo. Apa nak? Ya, asal usul keluarga atau lebih tepatnya keluarga awal kehidupan. Ya, keluarga awal kehidupan. Bapak mau tanya nih untuk semuanya, siapa yang hari ini diangkat oleh orang tuanya? Boleh banyak ya. Siapa yang hari ini diantar oleh tadi orang tua? Bapak, ayah. Yang diantar oleh ayah. Yang diantar oleh ibu. Ada yang diantar oleh nenek, ada nenek. Ada nak nenek diantar? Ada. Ada yang diantar kakeknya? Ada yang diantar oleh kakek, nenek, ayah, ibu, antar semua? Ada ya? Ada yang diantar sama ojek? Ada? Oh ada. Ada sama bus? Ya, itu adalah keluarga kita, keluarga anak masing-masing yang mengantar ke sekolah. Oke, baik. Sekarang Bapak menyampaikan sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan asal-usul keluarga. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi keluarga. Oke? Nah, anak-anak, Bapak yakin anak-anak tahu nama orang tuanya bekerja sebagai apa, ayahnya bekerja sebagai apa, ibunya bekerja sebagai apa, atau bahkan anak-anak tahu neneknya bekerja sebagai apa, kakeknya. Ada nggak yang tahu neneknya bekerja sebagai apa atau kakek? Ada yang nggak tahu ya berarti? Ya berarti anak-anak hanya mengetahui keluarga kecil ya. Keluarga kecil itu terdiri dari keluarga kecil, keluarga besar. Bapak mau tanya, kira-kira keluarga kecil siapa saja? Jadi keluarga kecil siapa saja? Terdiri siapa saja? Jessica, ayah, ibu, anak. Betul? Oke, nah, jadi keluarga kecil ada ayah, ibu, dan anak. Sekarang keluarga besar. Keluarga besar, ada yang tahu keluarga besar siapa aja? Keluarga besar? Ya, ada nenek, kakek, ayah, ibu, anak, kemudian ada paman dan sebagainya. Itu keluarga. Jadi kita terdiri dari keluarga, ada keluarga kecil dan keluarga. Oke, baik. Anak-anak Bapak akan berikan ini ya. Kita
kita tidak pakai infus karena keterbatasan. Jadi Bapak, ini apa bacanya nak? Family itu apa? Artinya? Bahasa apa nih family? Keluarga. Jadi family keluarga. Jadi terdiri dari ada beberapa unsur, ayah, ibu, anak. Anak itu banyak ya. Anak itu artinya ada abang, kakak, adik, dan sebagainya. Nah, ini contoh ada namanya silsilah ya. Silsilah keluarga. Ada pohon keluarga. Jadi nanti Bapak akan berikan tugas ke anak untuk membuat pohon keluarga masing-masing. Ya, tugas sebagai tugas individu. Oke, sebelumnya Bapak akan berikan LKPD. Jadi LKPD ini kalian kerjakan nanti sesuai arahan dari Bapak. Jadi per kelompok, ya. Per kelompok ada kegiatan yang sifatnya berkelompok, ada kegiatan yang sifatnya individu. Oke, baik. Kelompok ini Bapak kasih nama. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti silakan ditulis di sini. Di sini ada nama siswa, kalian ganti aja nama kelompok. Jadi kelompok Itu 100. jam 9:05 sudah selesai menjawab soal. Bukan itu nak, halaman 2 dibaca. Terus nomor 1 sampai 5 dijawab. Ya, nomor 1 sampai 5 dijawab. Ya, jawab dulu, jangan nama dulu. Nama kelompoknya nanti, jawab dulu. 5 menit Bapak kasih waktu. Cuma mau jemput nenek, anak atau siapa? Makanya ditahan. Kan kesimbang baca. Nah, oke, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Ada kelompok yang nggak siap nggak? Ada kelompok yang belum siap? Ayo cepat disiapkan. Oke, Bapak coba coba lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga coba perhatikan soal ketiga. Ya, ini kita random aja 2 soal aja kita bahas. Bagi ibuku adalah orang tua yang melahirkannya, sedang bagiku adalah nenek. Nenek, ada yang jawabnya selain ini? Kakek. Kelompok Ega. Kelompok Ega. Jawab apa? Hah? Jadi jawabannya adalah nenek ya. Bagi ibuku adalah orang tua yang melahirkannya. Ya, orang tua ibu kita. Bagi kita adalah nenek. Kemudian yang terakhir, soal nomor 5 tadi. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan bagian dari keluarga inti dalam silsilah keluarga adalah adik. Ada yang jawab saya adik? Kelompok ini? Eka? Apa jawabannya? Adik. Berdua tuh. Itu semua ya. Oke, yang lainnya nanti Bapak koreksi. Oke, baik. Anak-anak sudah menjawab pretest yang sudah Bapak berikan. Kita lanjut kepada materi kita pada hari ini, ya. Jadi itu yang sudah kalian jawab adalah keluarga kecil, ada keluarga besar. Jadi silsilah keluarga yang kita ketahui itu adalah penting, yang penting untuk kita ketahui. Jadi anak-anak jangan sampai tidak tahu orang tuanya bekerja sebagai apa, nenek, kakeknya, jangan tahu. Oke, apa mau tanya? Siapa yang bisa jawab di depan? Atau kelompok, ya? Apa pentingnya kita mengetahui silsilah keluarga?
saja apa pentingnya kita mengetahui silsilah keluarga. Ada yang beri pendapat atau argumentasi? Silakan. Kenapa kita harus tahu nenek kita bekerja sebagai misalnya sebagai guru, sebagai polisi? Kenapa kita harus tahu kakek kita dulu bekerja sebagai tentara, atau dulu nenek kita tidak bekerja, ekonominya rendah. Apa yang penting, kenapa kita harus mengetahuinya? Ayo, silakan. Ada yang mau kasih argumentasi? Jessica, ayo. Kenapa kita harus tahu ibu tentang bekerja sebagai apa? Untuk Jessica bagaimana? Oke, mengetahui asal usul keluarga. Selain itu, dalam kehidupan Jessica, ada nggak mempengaruhi? Apa kira-kira? Gimana? Mempengaruhi Jessica dalam kehidupan sehari-hari. Jessica tahu nih, oh nenek Jessica seorang dokter di sana, atau ibunya bekerja sebagai polwan dan sebagainya. Apa mempengaruhi Jessica? Ya. Salah satunya adalah kita memotivasi kita dalam belajar. Anak-anak kalau tahu neneknya itu sebagai polwan, itu punya cita-cita sebagai siapa yang di sini cita-cita sebagai tentara? Ada nggak? Tentara. Ada nggak pamannya sebagai tentara? Nggak ada. Ada. Ini ya, pamannya tentara ya. Nah, itu contoh ya. Contoh kita mengetahui silsilah keluarga, kita termotivasi untuk melanjutkan cita-cita keluarga kita. Oke, baik. Ya, sekarang Bapak akan jelaskan materi selanjutnya kita. Ya, fungsi keluarga. Oke. Yang pertama adalah fungsi biologis. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberi gambaran apa fungsi biologis dari keluarga? Biologi. Ya, betul. Memberikan keturunan. Jadi fungsi biologis dalam keluarga itu adalah memberikan keturunan. Oke? Salah satunya misalnya orang tua kalian melahirkan kalian, itu adalah fungsi keluarga yang pertama, yaitu Oke, yang kedua ada fungsi sosiologis. Ada yang tahu sosiologi? Sosial. Kata-kata sosiologi, sosial. Apa fungsi keluarga sebagai fungsi sosiologis? Jadi fungsi sosiologis yaitu fungsi keluarga, ya, memberikan fungsi kepada kita dalam bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Orang tua kita pasti mengajarkan kita bagaimana cara bergaul, cara bermain sama temannya, cara apa lagi? Cara bersikap di sekolah, bersikap sama orang yang lebih tua, itu fungsi secara sosial. Kemudian ada fungsi psikologis. Ini sosial ya, sosial. Kemudian fungsi psikologi. Ada yang tahu? Jadi fungsi psikologis ini fungsi keluarga memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Jadi kalian ada nggak orang tua yang sayang pada anaknya, yang menjaga kalian, kemudian memberikan rasa aman di rumah? Ada orang tua kita ya yang memberi rasa aman. Itu fungsi keluarga secara psikologis. Memberi rasa aman. Memberi rasa aman atau melindungi. Jadi keluarga harus melindungi anaknya, ya,
semuanya dilindungi. Kemudian fungsi pendidikan, ada yang tahu? Belajar. Hah? Belajar. Jadi keluarga itu salah satunya berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kalian disekolahkan, ya, kalian dibiayai sekolahnya, jajannya diberi, apa lagi? Sepatu diberikan, HP, sampai HP diberikan sama orang tua. Suruh belajar tapi malah main apa? Oke, ini ya, belajar sekolah. Si ekonomi, ada yang mau jelaskan ini? Cari uang. Ibu bekerja PT, ayah bekerja di PT, kalian di sekolah, ya, kalian sekolah. Terus itu adalah fungsi keluarga dalam mencari uang, mencari biaya untuk kehidupan sehari keperluan. Oke, terus ada fungsi agama. Fungsi agama, keluarga berfungsi dalam agama. Ega. Ayo. Kalau ekonomi, orang tua mencari nafkah, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Ibadah. Gimana? Untuk mendekatkan kepada Tuhan, ya. Jadi keluarga salah satu fungsinya apa? Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang agama kepada anak-anaknya. Jadi apa yakin orang tua kalian masing-masing apapun agamanya, pasti orang tuanya mengajak kalian untuk mendekatkan kepada kalian diajak ke masjid, kalian diajak ke gereja, kalian diajak ke vihara dan sebagainya. Itu fungsi sebagai agama. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan buka di APBD-nya, kalian jawab yang berikutnya sampai Oke, untuk yang gambar, tadi kan yang gambar, kalian tulis di bawah gambar itu nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian kalian isi di dalamnya itu di mana? Ya, untuk gambar, perhatikan sebelahnya. Nah, diisi, ditulis di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 kali itu. Ayo, silakan. Pohon silsilah keluarga seperti ini kira-kira, tapi kalian silakan berkreasi sesuai imajinasi kalian. Setahunya, kalau tahu ada nenek, tak kenal ingat tahu nama neneknya belah ayah, nenek ayah dan kakek ayah, nenek dan kakek bagian ayah atau nenek dan kakek bagian ibu, silakan ditulis, ya. Dibikin pohonnya. Bisa dari bawah, bisa dari atas, sampai kepada ibu, ayah kalian, sampai kepada adik-beradik. Paham? Oke. Buat Agus aja. Agus. Bapak Agus. Masing-masing. Iya, masing-masing. Kalau lebih jangan dibuang ya, Bapak ambil lagi. Lumayan. Itu dibuat di pohon keluarganya masing-masing. Kalau tidak tahu neneknya siapa, ya udah ayah aja, ayah, ibu, kemudian adik-beradik saya.
Mana dia? Pinjam. Satu orang tampil, Mei sama Pinjam. Naila ya. Naila sama Abiyu ya. Oke, baik, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan bekerja di breaking dulu. Yang lain perhatikan, kita mau mendengarkan presentasi dari teman kita Naila. Kemudian nanti ada perwakilan dari Abiyu. Abi. Oke, silakan Naila dipresentasikan, perkenalkan namanya. Saya akan mempresentasikan hasil pohon keluarga silsilah keluarga saya. Sebutkan aja sebelah ibu. Oke, silakan. Yang lain dengarkan, lain perhatikan di depan. Perkenalkan, nama saya Nana Putri. Saya akan mempresentasikan silsilah keluarga. Dari Ya, dari ada kakek nenek sebelah ibu. ada kakek Yang nenek, lain perhatikan, yang lain perhatikan. ada kakek nenek sebelah ibu dan kakek nenek sebelah ayah. Ya, terus ayah. Oke. Terus ayah bertemu sama ibu. Halo. Ya. Ayah bertemu sama ibu. Anaknya saya, Bella Saputri. Medan Sakti. Oke, baik. Ini ada silsilah Maila. Kemudian silsilah ini ada kakek nenek sebelah ayah. Dia tahu namanya, cuma tidak ditulis. Dia tahu namanya ya, dibikin inisial. Kemudian ada kakek nenek sebelah ibu ya, ibu. Nah, kemudian ibu Naila dan ayah menikah, kemudian dapat anak satu yaitu Naila. Nah, ini kira-kira termasuk keluarga silsilah keluarga kecil atau keluarga besar? Kenapa keluarga besar? Ada kakek nenek. Dan kembali ke tempat itu, tepuk tangan untuk Naila. Oke. Nah, Adit silakan perkenalkan diri, presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namanya siapa anaknya? Abiyu. Abi kelas berapa? SD. Oke. Abi ya punya silsilah keluarga, ayah, ibu, kemudian ada anaknya ibu dan ayah yaitu Abi dan Adi. Nah, ini termasuk silsilah keluarga kecil atau besar? Kecil. Hanya sebatas ayah, ibu dan anak. Nah, jadi perhatikan anak. Ya, untuk selanjutnya Bapak kasih tugas ke anak-anak ya. Pelajaran IPS selanjutnya Bapak pengen semua sudah siap dengan lebih bagus. Kalau perlu ada fotonya, foto kakek ya, foto kakek, terus nama kakek inisial nggak apa-apa, terus ada foto ayah ibu, kemudian ada foto adik-adik kalian ya. Pertemuan selanjutnya kalian tulis, kalau nggak tahu tanya ke orang tua, makanya mencari informasi silsilah itu ke orang tua, paham? Dibuat di mana? Di karton boleh. Kemudian dikreasikanlah. Kalian cari informasi di internet lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih Abi untuk tangan kepada Abi. Oke, baik anak-anak semua. Mungkin kegiatan kita tentang silsilah keluarga atau keluarga awal kehidupan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, Bapak minta kelompok kembali kepada KPD yang Bapak berikan, kembali KPD yang Bapak berikan nomor 4
Yang terakhir. Yang terakhir. Mana terakhir? Yang terakhir, halaman terakhir nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5 itu Bapak berikan tugas individu masing-masing untuk menjawabnya. Oke? Dah? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Baik anak-anak, yang post test yang sudah Bapak berikan terakhir secara individu sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Bapak minta selesai kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk memberikan tanggapan atau refleksi tentang kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Silakan memberi tanggapan bagaimana kegiatan kita hari ini, apa yang kalian sudah dapatkan, apa yang ingin kalian tingkatkan di pelajaran berikutnya. Silakan satu orang, Bapak minta. Kita sedang mengikuti pelajaran hari ini. Jessica sudah kenal nenek sama kakeknya. Nah, nanti cari lebih tahu lagi ya bagaimana kakek nenek sudah ayah lebih lengkap lagi paman dan sebagainya. Terus ada lagi yang sampaikan Jessica? Sudah? Oke, silakan juga. Ada lagi yang cowok? Enggak? Gimana Jessica setelah belajar hari ini? Ini kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Keluarga ayah dan ini ya, ibu ya. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Oke, kegiatan kita cukup sampai di sini. Bapak minta untuk mengakhiri kegiatan kita tutup kelas untuk menutup dengan doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, jumpa kembali dengan saya Faradia Indatni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Hari ini saya telah bersama Ibu Pengajar Takrib, Ibu Akta Fatmasari, dan rekan saya Pak Ade Supairi ya Pak. Hari ini kita mau melakukan percakapan fase observasi nih Pak Ade ya. Gimana Pak Ade kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Semangat? Harus semangat. Semangat ya. Oke Pak Ade. Jadi kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Pak Ade ya, di kelas 7B kemarin ya. Nah hari ini kita melakukan fase observasi, tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Ade lakukan kemarin di kelas. Kemudian percakapan fase observasi ini Pak Ade nggak usah sungkan, kita berdua adalah partner atau rekan atau mitra gitu ya, jadi mungkin apa yang mungkin bisa Pak Ade sampaikan saja. Mungkin itu Pak di awal. Oke, Ya. kita langsung aja ya Pak. Gimana nih perasaan Pak Ade Alhamdulillah. setelah kita observasi di kelas? Ya, alhamdulillah sudah selesai plong ya. Walaupun masih banyak catatan yang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang kedepannya memang harus diperbaiki lah untuk lebih baik lagi. Jadi perasaannya Rasanya yang lega, pertama lega, kemudian plong atau plong. deg-degan ketika saya observasi? Terus juga termotivasi bagaimana kita ngajar ke siswa itu harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan, karena memang apa yang kita lakukan ke siswa kan orientasinya ke siswa, ya berpihak kepada siswa. Jadi perasaannya lega ya, plong, semangat gitu ya Pak ya. Nah terus Pak Ade, kira-kira nih kemarin pas observasi yang kita lakukan Pak Ade lakukan kemarin, apakah sudah berjalan sesuai dengan PPT yang Pak Ade buat nih? Apakah sudah terlaksana semuanya, sintakannya, atau belum, seperti apa?
secara garis besar apa yang sudah saya siapkan, saya rencanakan itu sudah berjalan. Cuman hanya ada beberapa poin yang mungkin dianggap penting tapi saya tidak terlupakan oleh saya dalam pelaksanaan itu. Yang pertama itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya lupa untuk memasukkan di sana. Kemudian juga ada lagi satu lagi disiplin positif. Nah, disiplin positif memang kita kadang melakukan disiplin positif di kelas, tapi kadang ada juga yang terlupakan gitu kan. Kadang misalnya di waktu-waktu lain kita lihat di kelas itu banyak sampah atau bagaimana, kita memang tetap mengingatkan. Terus Ya. jadi tadi ada sintakannya yang mungkin tidak terlaksana Ya. gitu ya di bagian keyakinan kelas dan disiplin positif. Nah, lalu nih Pak, apa sih yang sudah berjalan dengan baik ketika Bapak di observasi kemarin dan apa yang masih perlu ditingkatkan nih menurut Pak Ade? Kemarin di perencanaan kelas kita gunakan siswa itu diskusi kelompok. Jadi siswa secara berkelompok nanti berdiskusi bagaimana membuat ini pohon silsilah keluarga. Jadi mereka mengatur apa yang bagus, karya mereka itu untuk ditampilkan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Nah di situ saya rasa sudah berjalan dengan baik. Cuman hanya saja membuat keterampilan ini kan butuh waktu. Ya. Mengkondisikan waktu itu yang saya rasa agak keteteran sehingga hasilnya itu tidak maksimal untuk anak-anak menyelesaikan tugas itu. Nah terus lagi mungkin komunikasi siswa antar kelompoknya itu belum terlalu ini, walaupun sudah ada sebagian siswa itu merespon, memberikan pertanyaan kepada temannya, tapi memang harus ditingkatkan lagi karena memang diskusi kan, jadi harus lebih aktif lagi. Jadi yang sudah berjalan baik adalah tadi di prosesnya ya, Ya. pada saat diskusi kelompok, kemudian yang perlu ditingkatkan adalah manajemen waktunya betul. mungkin ya, karena tadi Pak Ade menggunakan pembelajaran budaya prestasi yang menghasilkan produk nih. Ya, Produknya tadi adalah pohon silsilah keluarga. Jadi di situ waktunya kurang gitu ya, apalagi anak-anak kita kan ya tahu sendiri lah gitu ya Pak Ade ya. Nah, terus kira-kira nih Pak Ade, apa sih yang bisa Pak Ade lakukan nih untuk meningkatkan yang belum terlaksana tadi, yang belum tercapai tadi? Ya yang jelas saya harus banyak belajar lagi, diskusi sama teman sejawat seperti sama Ibu Farah, dan juga mencari informasi misalnya belajar lagi Zoom atau yang lainnya. Terus tentunya saya mengevaluasi diri saya sendiri, ya, bagaimana apa yang sudah saya lakukan itu apakah sudah dapat belum siswa ini, bermanfaat belum sama siswa. Jadi dengan itu refleksi diri lah saya sebagai guru, pokoknya harus terus meningkatkan kapasitas ya. Nah kemudian nih Pak Ade, apakah ada kendala lain nih selain manajemen waktu tadi yang yang menghambat nih proses pembelajaran yang Pak Ade lakukan? Selain manajemen waktu ya, apakah misalnya aspek sikapnya sudah terlaksana, pengetahuannya, kemudian keterampilannya, apakah sudah ada gitu di dalam dari selain yang tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama mengenai pengetahuan kita memang ada pre-test, kemudian ada post-test, tetapi secara umum saya belum bisa mengukur pengetahuan anak tentang pelajaran itu sampai di mana, apakah sudah sampai yang diharapkan, karena ketika refleksi dan pemberian tugas itu karena waktunya tadi tidak terbatas, kita tidak bisa lebih banyak waktu untuk menanyakan atau mendiskusikan itu yang saya rasa kurang ini pengetahuannya, mungkin belum dapat sepenuhnya yang seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang masih kurang tadi ya Pak ya, yang di segi pengetahuannya. Apa yang bisa Pak Ade lakukan untuk memunculkan pengetahuan awal si peserta didik tadi nih, si murid kita tadi? Saya rasa mungkin
kalau menurut saya secara pribadi, karena rangsangan yang saya berikan itu mungkin saya rasa kurang. Contoh saja di pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya hanya menggunakan selembar kertas untuk merangsang anak, hanya sebagai gambar. Saya rasa perlu seperti hal lain, seperti contoh-contoh seperti video dan contoh yang lebih anak itu dapat gitu kan. Kalau hanya sebagai gambar mungkin saya rasa kurang tertarik untuk anak itu untuk meningkatkan pengetahuannya lagi. Terus mungkin diskusi yang lebih memunculkan topik yang lebih membuat anak itu penasaran atau ingin tahu yang lebih, nah itu yang harus saya ubah. Jadi Pak Ade menyadari nih ya, tadi ada mungkin kedepannya gitu Pak Ade bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi, konten-kontennya Ya, terutama ya, untuk menstimulus atau merangsang pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang Pak Ade sampaikan. Nah terus Pak Ade nih, kalau kita rating nih observasi di kelas Pak Ade kemarin nih, kalau dari 1 sampai 10 Pak Ade kasih penilaian berapa nih? Untuk saya sendiri ya? Ya. Kira-kira Kayaknya berapa berat nih menilai diri sendiri ya? 1 sampai 10 ya Pak Ade? Biar adil mungkin 7 ya. 7 ya? Karena untuk diri saya sendiri ya Bu ya, nah, saya akan lebih meningkatkan lagi. Tapi kalau untuk siswa mungkin saya kasih nilai 8 atau karena mereka ikut aktif dalam apabila saya tanyakan mereka mau menjawab dan sebagainya. Jadi untuk diri pribadi poinnya atau nilainya masih 7 Ya, ya gitu. biar Nah, nanti terus lebih. untuk yang murid mungkin ada di angka 8 gitu ya. Artinya udah baik lah Ya. gitu ya. Nah, tapi apa nih yang bisa Pak Ade lakukan untuk meningkatkan tadi nih dari angka 7 misalnya ke berapa nih? 8 atau 9 atau 10 ke depannya? Lebih memaksimalkan rencana yang sudah saya buat, kemudian meningkatkan proses pembelajaran itu biar lebih aktif lagi, biar saya tuh juga puas gitu. Nah kalau kita ada yang menyangkal apa yang belum kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik, itu rasa itu agak kurang gitu kan. Ada yang mengajak Merasa bersalah gitu ya? Ya, ini belum nyampe gitu kan. Belum sampai gitu ya. Oke, baik Pak Ade. Kemudian mungkin yang berikutnya nih, apa tindak lanjut yang akan Pak Ade lakukan? Tindak lanjut yang ke depan memperbaiki ya proses pembelajaran Pak Ade nih, tindak lanjutnya seperti apa? Ya, saya selaku pribadi untuk guru IPS kan saya tidak sendiri. Saya juga ada rekan kerja seperti penjawat Bu Tara, Bu Diana juga. Mungkin lebih banyak bertanya lah, bagaimana ini materi ini bagusnya bagaimana, terus apa yang cocok, apa yang bagus, yang tepat. Nah kalau kita anggap kalau saya sendiri menganggap ini bagus, ketika saya praktekkan kadang nggak tepat. Mungkin dari teman lain bisa ngasih sudah melakukannya, pengalaman yang teman-teman sejawat itu pun bisa kita ambil. Selain berdiskusi dengan rekan sejawat nih Pak Ade, kita nih apalagi selain itu apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Apa gitu? Mungkin mengikuti pelatihan. Sekarang kan banyak pelatihan yang di video pun di YouTube pun banyak juga gitu kan. Kapan Pak Ade mau melakukannya? Kapan Pak Ade mau melaksanakan rencana Pak Ade nih? Untuk mengikuti pelatihan workshop atau apa gitu ya untuk meningkatkan kompetensi Pak Ade. Kapan nih kira-kira Pak Ade mau nih? Mungkin nanti kalau misalnya MGMP IPS melaksanakan, insya Allah saya ikut. MGMP. Ya, Selain MGMP, seminar lah, cari informasi seminar yang IPS. berarti dalam waktu dekat ya. Ya. Dalam waktu dekat jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Insya Oke, Allah. Oke baik Pak Ade. Sebelum saya tutup nih Pak Ade, saya ingin meminta kesimpulan dari Pak Ade tentang apa yang sudah kita lakukan nih dari observasi, terus hari ini kita pasca observasi. Apa kesimpulan yang bisa Pak Ade dapatkan dari proses kita? Ya, yang dapat saya simpulkan dari proses selama saya dibimbing sama ibu, saya bertanya satu yang Bukan dibimbing ya, bermitra. bermitra. Ya, Kita bermitra. bermitra tadi. Kalau memang nanti saya jatuhnya jadi senior. Ya. Jadi Kita kan mitra. saya teringat satu
ada pepatah mengatakan gagal merencanakan gagal dalam membuat rencana berarti sama merencanakan kegagalan. Jadi ternyata perencanaan itu penting gitu. Kalau kita hanya sekedar masuk tanpa perencanaan mungkin bingung kan, apa yang mau kita lakukan. Jadi kita harus susun dulu rencananya, SPP-nya baik, kemudian strateginya tepat. Setelah kita masuk di kelas mungkin kita tidak kebingungan, simpel saja itu. Tapi kalau kita masuk tanpa apa yang bingung gitu, tidak ada yang kita rencanakan, mungkin ya kayak gitu di kelas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke. Jadi sama, kalau saya analogikan sama seperti kita mau pergi ke suatu tempat gitu, tapi kita nggak punya perbekalan yang cukup gitu, akhirnya kita mungkin bisa kesusahan sendiri di jalan gitu ya. Baik Pak Ade, mungkin itu saja dari percakapan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya proses pembelajaran yang Pak Ade lakukan lebih baik lagi, kemudian berpusat pada peserta didik, bisa menarik membuat siswa aktif dan interaktif di kelas gitu. Harapan saya jangan putus semangat, tetap semangat memberikan pembelajaran yang berpihak pada itu saja Pak Ade. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah menjalin kemitraan dengan saya. Mudah-mudahan ini tidak selesai sampai di sini gitu, tapi kedepannya kita terus untuk berkolaborasi, berdiskusi, saling bertukar pikiran terkait pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, karena dampaknya akan luar biasa sekali kepada kita. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.